Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya berdiri pada 5 Mei 1980 atas prakarsa Ketua Yayasan Taman Chandra Wilwatikta Pandaan Muhammad Said bersama Ketua Pusat Latihan Tari Wilwatikta Surabaya R. Subiono Danu Sastro. Sejak pendiriannya, STKW Surabaya yang dulunya merupakan perkumpulan organisasi kesenian ini terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Kini, STKW Surabaya yang dalam pengelolaannya menjadi UPT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur memiliki prodi sarjana seni tari, seni karawitan, seni rupa murni, dan seni teater. Meski dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19, sivitas akademika STKW Surabaya tak berhenti berkarya dan berkreasi. Berbagai kegiatan seperti seminar, pameran, dan pertunjukan seni budaya secara virtual tetap digelar. Kita tetap memberikan trigger ya, memberikan pemantik kepada mahasiswa agar tidak terjadi kemandekan atau pembekuan pemikiran-pemikiran. Karena apa? Seni rupa atau kesenian itu butuh sesuatu yang terus memantik diri agar kreativitas itu tetap muncul. Jadi itu, dan lagi kegiatan pameran ini tentunya secara de facto atau faktanya ini adalah sebuah pencapaian yang setiap tahun kami sebagai akademisi seni atau seni rupa itu membuahkan hasil dari studio-studio kami atau dari laboratorium kami sebagai satu takaran baru atau sebagai pijakan baru di mana berikutnya kami harus seperti apa. Jadi untuk pembanding karya-karya kami saat ini untuk komparasi atau pembanding untuk karya berikutnya atau masa depan. Dan kedua, tujuan pameran ini juga memiliki satu intensitas agar akademisi seni di Surabaya, tentunya di Jawa Timur ini, juga tetap hidup meskipun di masa pandemi. Kita harus bersusah payah dalam masa pandemi ini agar human kreatif ini tetap memiliki satu energi dan tetap bersinergi agar kreativitasnya ini nggak mandek. Karena persoalannya dengan pandemi kita menjadi jauh. Dosen dan mahasiswa tidak bisa bersinggungan secara intens. Terus atmosfer berkesenian itu di Surabaya ataupun di Jawa Timur itu sangat minim. Lagi ketemu dengan pandemi itu sangat menjadi minim sekali. Nah, inilah yang memantik kami tetap memaksakan diri atau tetap bergembira menghadapi COVID-19 dengan mengadakan satu event yang menurut kami ini cukup besar. Kami memberikan tajuk pameran besar internal seni rupa murni STKW, itu dalam arti kita tetap ada loh gitu, dan kita tetap berkreativitas, kita tetap berkomunikasi karena imajinasi itu tidak bisa ditahan oleh apapun, seperti itu. Dan yang kedua, eksistensi akademik itu tetap menjalankan sebagaimana fungsi yang sudah diberikan oleh negara, seperti itu, Pak. Nah, di sini juga ada diskusi menjadi satu rangkaian sebetulnya, satu rangkaian pengisi yang mana bahwa kegiatan seni itu tetap harus ada gesekan, harus ada sharing pendapat, harus ada wawasan-wawasan dari luar. Kita datangkan Prof. Hotman Siahaan, yang mana basic keilmuannya adalah sosiologi, dan seni rupa butuh ilmu-ilmu di luar kesenirupaan. Karena apa? Konteks ide atau gagasan atau fenomena yang kami ambil itu semuanya bagian atau serpihan-serpihan dari wawasan dan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Seperti itu. Akademisi seni atau institusi seni sebetulnya menjadi salah satu solusi di dalam era kehidupan saat ini, karena apa?
kami memiliki misi untuk menciptakan person-person edukasional atau person-person human kreatif yang mana di masa depan dia bisa menghadapi segala masalah dengan skill ataupun wawasan kreativitas secara mandiri. Seniman-seniman ataupun akademisi seni, alumnusnya di akademisi kami itu diharapkan mampu berdiri di kaki sendiri, mampu membuka usaha sendiri, entah itu menjadi full artist atau artis profesional, menjadi art historian, menjadi kuratorial, menjadi kritikus seni, atau menjadi dosen seni, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang tidak diketahui oleh masyarakat luas ya di Surabaya ataupun di Jawa Timur, bahwa institusi seni atau kampus seni itu tidak hanya menciptakan semata seniman profesional, tidak. Banyak di situ profesi-profesi yang bersangkutan dengan profesi-profesi yang lain. Contoh misalkan ada konsultan artistik yang kerjasama dengan arsitek. Sekarang ada dunia itu. Ada konsultan desain. Itu orang-orang full artist atau orang-orang fine art yang mengisi ruang-ruang kesenian, yang mengisi ruang-ruang profesional tersebut. Juga ada basic-basic desain. Sekarang itu kan banyak desain web segala macam ya, atau desain gamer segala macam. Itu juga bagian-bagian dari ilmu seni rupa sebetulnya. Nah, ini yang sekarang sedang kami bangun agar pola pemikiran masyarakat di Surabaya atau Jawa Timur itu memiliki trust terhadap institusi seni gitu. Sekarang boleh dibandingkan lah gitu. Dari era pasca krisis ekonomi 98 dan para alumni seni, manakah yang lebih banyak menganggur? Kan seperti itu. Sekarang masyarakat kan semakin cerdas, mencari atau menggali berita atau menggali wawasan-wawasan atau perbandingan, komparasi, mana sih yang sebetulnya format untuk masa depan generasi-generasi berikutnya, seperti itu. Nah, sekarang ada satu contoh atau sampel kenapa pemikiran-pemikiran kota besar di luar negeri itu lebih berat kepada seni rupa. Ada apa sih sebetulnya? Nah, ini yang harus digali oleh masyarakat kita. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam rangka pelestarian seni dan budaya mempersembahkan secara virtual pameran seni rupa.
digelar pula sarasehan yang mengangkat tema Strategi Kebudayaan Pasca Pandemi dengan pembicara Profesor Dr. Hotman Siahaan, pemantik Agung Suryanto MSN dan dipandu oleh Indra Cahyadi M.Hum. Ada banyak persoalan, apalagi di tengah pandemi ini. Salah satunya adalah karya seni itu adalah bahasa kita untuk mengkomunikasikan ide dan gagasan kita. Bagaimana mengkomunikasikan ide dan gagasan ini, itu ada wilayah simbolik toh. Kita pakai wilayah simbolik dan sensual. Ini yang agak sulit. Sebab sensual itu adalah panca indera toh. Dia bisa ada bau, ada tekstur untuk diraba, mata untuk melihat. Nah, suasana ini ketika pandemi kita diharuskan untuk online. Ini yang agak sulit. Nah, dalam tema ini bagaimana mengatasi ini nanti biar Prof. Hotman yang ngasih clue bahwa kesenian itu harus langsung sih, berhadapan langsung gitu loh. Biar kita ketika penonton, kaitan penonton dengan karya seni, itu ada dua, yaitu simpati. Simpati itu kita dengan karya gitu loh. Tapi ada salah satu lagi, yaitu empati. Kita harus bisa masuk ke dalam karya itu gitu. Nah, bagaimana bisa masuk ke dalam karya jika kita menghadapi kalau online itu hanya di depan layar, otomatis ini kendala gitu. Kita hanya bisa simpati aja, kita tidak bisa empati gitu. Padahal ini yang penting dalam karya itu. Oke, ada peraturan untuk sekolah seni atau sekolah khusus bisa. Nah, masalahnya ketika bisa, fasilitas untuk kota seni equipment atau yang menjual peralatan itu juga banyak yang tutup. Ini agak susah juga gitu. Karena kita masih butuh bahan-bahan, meskipun bisa diakali lewat online ya. Tapi ini butuh waktu gitu. Tidak bisa kita berhadapan langsung, kita bisa milih umpamanya material kayak bahan kimia, kita bisa milih mana yang kita butuhkan. Tapi kalau online susah, kita harus coba-coba, ketika beli nggak cocok ya beli lagi gitu. Itu butuh biaya. Itu masalah kedua. Yang ketiga adalah kita juga butuh biaya ya. Mestinya kan pemerintah ini juga ada subsidi gitu. Ada subsidi untuk para mahasiswa berkarya. Oke, disubsidi nanti setelah lulus atau ketika turun, ya udah kita siap tarung gitu. Di dunia persilatan tadi, di medan seni rupa itu tadi. Itu sebagian persoalan mungkin untuk menghadapi ya ada perubahan semacam metode atau kurikulum. Kalau masalah pengajaran ada untungnya sih kita online itu. Kita dengan mudah untuk mendapatkan apalagi saat ini era digital sangat mudah sekali mendapat acuan. Kita mendapat banyak belajar sejarah. Kita dengan mudah, kalau dulu kan susah. Sekarang era digital ini kita tidak misalnya gini. Kita ini hanya percaya ketika dikatakan bahwa lukisan ini asli gitu. Paham maksud saya ya? Misalnya gini. Lukisan ini asli misalnya Mona Lisa gitu. Kita tidak pernah melihat
lukisan yang asli gitu. Tapi kita percaya lukisan Mona Lisa itu ada gitu loh. Kenapa? Ini ditunjang oleh media digital loh. Banyak dokumentasi di situ gitu. Dan ini semacam saya menuju ke pasca pandemi ya. Pasca pandemi kita akan otomatis siap tidak siap kita akan ke wilayah itu gitu. Ke wilayah itu. Jadi kita tidak perlu agak kontradiktif dengan yang saya awal tadi yaitu karya seni itu ada sensual ya. Tapi ketika pasca pandemi kita dihadapkan pada karya seni yang hanya berupa apa katanya gitu loh. Kita hanya tidak bisa melihat langsung dan kita percaya itu gitu loh. Bahwa itu asli gitu. Itu konteks apa ya nanti yang kita hadapi itu. Lalu ada persoalan lagi? Oh ya, pasca pandemi. Pasca pandemi menurut saya adalah nanti strategi menghadapinya Profesor Hotman. Saya hanya mengutarakan masalah-masalah yang ada gitu. Seperti ini. Ada beberapa peristiwa yang mestinya bisa kita hadiri untuk mengapresiasi itu. Sebab ketika kita melihat secara langsung, itu adalah kita mendapat insight atau inspirasi dari karya itu. Karya itu kan di samping artefak atau benda satu-satuan, ketika dia disajikan di suatu ruang, otomatis dia akan mengkontekskan dengan ruang itu. Seperti halnya gini, ketika kalian melihat art job, kalian pasti melihat itu punya inspirasi untuk membuat apa. Dia sebagai pemicu sebetulnya. Kenapa kok bisa gitu? Sang pendisplay art job itu tahu betul gitu loh, bagaimana mendisplay suatu karya. Dia dikontekskan dengan ruang. Biasanya dia tidak display berdampingan, tidak kalau dia tidak satu tema. Itu sebetulnya sangat menguntungkan kita gitu. Tapi saat ini ketika pandemi ini kita hanya melihat di online dan ini jauh dari harapan gitu. Ya kita tidak kayak melihat sebuah film aja, tidak ada inspirasi apapun, tidak kena gitu. Salah satunya itu ketika pandemi ini. Yang kedua adalah dalam berkarya kita butuh inkubasi atau pengendapan. Pengendapan biasanya kita kan kalau mahasiswa atau seniman itu biasanya berdiskusi sesamanya. Kalau untuk mendapat kritik, dan kritik ini tidak bisa dilakukan melewati Zoom atau media digital gitu. Sebab kita kembali ke awal, kita masih menghadapi bagaimana tekstur, kualitas warna, hal-hal teknis itu gitu. Semacam itu, ini masih dibatasi sekali. Apakah nanti kita mengikuti ini? Kalau mengikuti ini, berarti kita ada beberapa hal-hal yang perlu direduksi gitu. Apakah bisa gitu kita mengubah ini? Dan bagaimana bentuk karya yang penuh dengan reduksi ini? Pasti ada sesuatu masalah juga gitu. Tadi Pak Agung Suryanto tadi menyampaikan bahwa medan seni rupa di era pandemi ini mengalami semacam bisa dikatakan hambatan karena ada pola-pola baru yang muncul yang membuat ekosistem di seni rupa itu mengalami perubahan. Misalnya tadi mengatakan bahwa dalam tataran apresiasi misalnya adanya pandemi, keberjarakan sosial, keberjarakan fisik membuat publik tidak bisa mengakses secara fisik
berbagai karya seni. Padahal yang namanya seni rupa itu perjumpaan secara fisik itu menjadi elemen yang penting, karena melihat karya seni itu tidak hanya menggunakan mata tapi juga ada rasa. Ada, tadi Pak Agung mengatakan ada empati, ada simpati. Nah, di era pandemi banyak perjumpaan-perjumpaan secara virtual. Nah, bagaimana nanti di pasca pandemi? Kalau menurut tadi Pak Agung, ini juga membahayakan. Takutnya publik tidak bisa merasakan otentisitas ketika berjumpa dengan karya. Maka akan ada impuls-impuls atau hasil-hasil yang berbeda. Bisa jadi akhirnya tidak tahu bagaimana sih merasakan karya yang orisinal dan yang tidak orisinal. Itu kata Pak Agung tadi. Maka setelah pasca pandemi yang ditakutkan tadi oleh Pak Agung, publik tidak lagi mengenal ini karya yang orisinal itu seperti ini rasanya, menikmatinya. Yang tidak orisinal seperti ini. Karena di era pandemi tadi mengatakan pada Pak Agung, memang literasi digital itu begitu masif di masyarakat. Masyarakat menikmati segala hal secara virtual. Nah, di ruang virtual itu memang perjumpaan dimungkinkan, tapi elemen-elemen manusiawinya sedikit direduksi. Kita tahu manusia itu tidak hanya bentuk visual tapi juga ada rasa, ada raba. Jadi hal-hal seperti itu akhirnya mengalami reduksi dan seakan-akan nilai humanitas manusia itu diletakkan pada dua dimensi. Kata Toynbee, peradaban ini berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Tetapi kata Toynbee, dalam satu ketika tiba-tiba peradaban ini tua mendadak. Dia menua, tidak mampu lagi memberikan respons yang setimpal terhadap tantangan yang ada. Saya ambil contoh yang aktual lah. Tantangan kita yang ada adalah COVID. Kebudayaan adalah bagaimana memberi respon yang setimpal terhadap tantangan COVID itu dalam rangka meninggikan harkat dan martabat manusia. Kita gagal. Karena salah satu peradaban yang harus dibangun itu adalah jaga jarak. Prokes itu. Bukan vaksin. Vaksin aja dibilang tanpa prokes juga percuma. Tapi peradaban kita tentang prokes nggak setimpal terhadap tantangan datangnya COVID itu. Nggak setimpal. Sampai ada guyon ketika semua orang dulu dijanjikan sekarang mobil sudah punya bisa jalan sendiri, sudah digital, sekarang sudah era disruption, seluruh teknologi sudah semacam itu, tiba-tiba kita disuruh belajar cuci tangan baru sekarang. Bayangkan peradaban apa ini? Ketika sudah mobil katanya sudah bisa terbang, sudah segala macam, kita disuruh belajar cuci tangan sekarang ini. Jadi kita belum mampu menjawab tantangan itu setimpal dalam rangka meninggikan harkat dan martabat manusia. Kata Arnold Toynbee, inilah periode ketika peradaban itu tidak mampu lagi menjawab tantangan yang setimpal. Itu adalah satu situasi yang dia bilang sinuese iam saeculum, bahasa Latinnya. Itu artinya kita sedang mengalami satu turbulensi yang luar biasa dalam kebudayaan ini. Kita terombang ambing dan kita tidak punya pedoman apapun. Karena kita nggak mampu. Dan kita mengalami degradasi kemanusiaan sekarang ini akibat pandemi. Tragedi itu di mana-mana, orang kehilangan orang tua, kehilangan anak, macam tiap hari kita mendengar. Dan sirene itu adalah peradaban baru yang kita harus dengar secara akrab. Apalagi bulan kemarin, bulan Juli itu kan tiap menit tadi berapa itu? Bayangkan.
Dan kita nggak bisa, nggak mampu menjawab sekarang. Lalu kita berdalih orang Amerika aja nggak mampu. Korban di Amerika lebih banyak. Soal vaksin saja, kalau itu adalah tantangan atau respon yang setimpal terhadap tantangan yang ada, sangat kontroversial. Kita menerima literasi digital dengan sangat dahsyat. Dan saya kira ini adalah era yang paling puncak dari seluruh era digitalisasi. Tapi kita juga nggak setimpal menjawabnya. Karena era digital ini melahirkan keriuhan, kegemparan di dalam kehidupan kita dengan hoax itu. Orang sekarang mau membuat berita, menulis berita, bisa mengupload berita tanpa cek and recheck. Dan orang percaya itu yang disebut dalam bahasa teori sosial namanya post-truth. Jadi bukan kebenaran yang dicari, pokoknya ada keyakinan itu benar ya benar. Jadi tidak ada fakta atau cek dan recheck, apalagi counter check terhadap fakta itu, gak ada. Dan kita percaya begitu saja dan itu berseliweran di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada guru besar teologi teman saya menyatakan, apa artinya hoax? Saya bilang, wes gampang ya, itu adalah apusan. Jadi bahasa hoaxnya apusan, ngapusi, itu hoax. Jadi saudara sekalian, kalau saya mengikuti pikiran Arnold Toynbee, peradaban kita tiba-tiba tua mendadak, udah dia menjadi renta, tidak mampu lagi menjawab tantangan itu. Dan kalau itu terjadi, dan saya kira sudah banyak terjadi, maka kita akan mengalami krisis. Ada berapa krisis? Antara lain Toynbee menyatakan kita mengalami krisis keteladanan. Tidak ada yang kita jadikan pedoman sebagai teladan kita sekarang ini dalam berkebudayaan. Kalau Ronggo Warsito menyatakan ini rurah pakering akoro karono tanpo palupi, rusak semua tatanan negara karena nggak ada keteladanan. Kita ngomong berantas korupsi, tapi tidak ada orang yang bisa kita jadikan teladan. Siapakah di negeri orang yang betul bersih dari korupsi yang bisa kita jadikan teladan? Tapi kebudayaan memberantas korupsi itu begitu gencar di mana-mana dan gagal terus. Karena KPK dibentuk sebagai respons yang setimpal terhadap problem korupsi. Tapi kita lihat sekarang kepercayaan orang terhadap KPK. Institusi-institusi dibangun itu dalam rangka untuk menjawab tantangan yang ada itu. Kalau tantangan kita tentang pandemi ini, ya kita bisa menjawabnya secara setimpal. Bukan pada tingkat institusi. Kita nggak bisa mengandalkan pada tingkat institusi atau lembaga pemerintahan. Dari peradaban kita sebagai manusia saja. Yang paling dasar kan prokes itu. Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh setiap individu anggota kebudayaan di dalam masyarakat ini kan begitu. Kita mengalami problem besar. Selain krisis keteladanan, akibat dari munculnya krisis keteladanan itu, orang muncul apa yang disebut krisis kebohongan, krisis ketidakjujuran. Orang yang bisa bertahan hidup adalah orang yang bisa berbohong. Jadi kebohongan itu menjadi komoditi. Kenapa? Orang sudah tidak punya trust, tidak punya kepercayaan lagi. Semua dianggap secara prasangka. Jadi kalau kita menganggap bagaimana kebudayaan ini harus berjalan dalam konteks harkat dan martabat kemanusiaan itu ditinggikan sebagai sebuah proses pembudayaan, maka harusnya kita punya satu strategi seperti apa itu mesti dijalankan. Dan kita nggak punya. Kita sudah tidak punya trust terhadap politisi. Karena politisi kita ini semua mengalami periode transaksional.
Wanipiro. Jadi politik bukan lagi sebagai sebuah wahana untuk mengelola kekuasaan, tetapi politik menjadi, apalagi menjadi politik elektoral toh. Jadi politik kita ini semua politik elektoral. Apa itu politik elektoral? Politik pemilu. Jadi demokrasi kita cuma diukur dari pemilu itu, padahal bukan itu. Demokrasi tidak bisa diukur dengan hanya pemilu berjalan dengan baik dan lancar, tidak. Demokrasi itu adalah kemampuan budayaan dari dalam diri masyarakat untuk menerima perbedaan. Dan kita membangun demokrasi tapi menolak perbedaan. Kita masih mengalami marginalisasi dalam konteks minoritas mayoritas. Kita masih problem juga soal gender. Kita punya problem dalam persoalan keagamaan. Spiritualitas kita terbangun bukan berdasarkan perkembangan dari peradaban soal demokrasi. Jadi kalau kita menganggap dalam konteks pikiran ini, narasi-narasi yang kita bangun sekarang, apakah itu berkebudayaan atau narasi berkebangsaan yang kita alami sekarang ini, semuanya masih penuh kontroversi. Jadi itulah problem yang paling besar yang sedang kita alami sekarang. Sehingga kalau kita mau ngomong strategi kebudayaan, pertama, kebudayaan itu bukan datang dari pemerintah. Kebudayaan itu datang dari civil society, dari masyarakat. Dari kekuatan-kekuatan kita sebagai civil society. Karena kalau pemerintah melakukan rekayasa itu artinya namanya rekayasa kebudayaan. Rekayasa kebudayaan ini sangat teknokratik, dan kebudayaan kalau sudah sangat teknokratik ya problem kita. Karena dia akan kehilangan tadi disebut Mas Agung tadi empati terhadap kebudayaan. Kalau kita hanya menilai lukisan dari sudut teknokratik, misalnya teknisnya warna macam-macam, tapi kita nggak melihat pesan yang datang dari lukisan itu, kita hanya menilai secara teknis, tapi bukan, ya mungkin simpati tadi, yo seneng, tapi kita nggak punya empati terhadap karya itu. Mencerminkan apa? Menggambarkan apa? Kan tidak pernah lagi sekuat seperti siapa? Mas Surlis yang menulis Guernica, Pablo Picasso. Kan itu menggambarkan tragedi kemanusiaan yang luar biasa itu Guernica itu. Yang sekarang dianggap menjadi milik dunia. Gak boleh ada pemiliknya, itu adalah milik umat manusia. Itu menggambarkan perang dan tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Orang bisa menangkap, berempati terhadap karya lukis itu. Nah, jadi kalau kita mengalami sekarang, kalau pertanyaan bagaimana kita berkebudayaan di dalam menghadapi pandemi, kan itu pertanyaan menarik. Dan itu menjadi pertanyaan sangat penting. Bagaimana kita respons kita sebagai respon yang setimpal terhadap challenge tentang hancurnya peradaban akibat pandemi. Dan ini tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Seluruh peradaban kemanusiaan sekarang banyak yang runtuh. Bahkan saya menyatakan satu generasi kita ini lost generation sekarang ini di bidang pendidikan. Pendidikan kita sangat apa ya mau disebut sekarang model pendidikan ini. Sekarang anak kelas 1, mulai kelas 1 SD, kelas 1 SMP, kelas 1 SMA, ya, semester 1 perguruan tinggi, mereka sudah naik kelas semua tapi nggak pernah mengenal sekolahnya. Sudah naik kelas ini, nggak pernah datang ke kampus. Kalau dia perguruan tinggi nggak pernah datang ke sekolah. Sudah 3 semester dilewatin. Kuliah, ya pakai Zoom itu. Apa yang terjadi itu ada sandiwara yang luar biasa dari Zoom ini. Kita mau teknologi harusnya kan ini memberi maksimalisasi, tapi enggak.
dipasangnya suaranya, videonya dimatikan, tidur dia. Lalu kita periksa kan susah, 100 orang mahasiswa saya cek gitu sambil kuliah, ngecekin, kenapa mau tidur? Prof, sinyalnya lemot, jadi saya matikan. Kita nggak tahu itu. Anda bayangkan ini, dalam satu proses pembelajaran yang semacam kita alami sudah satu generasi ini kita selesai. Itu belum lagi nanti tingkat PAUD yang sampai sekarang nggak tahu kapan mau bisa sekolah. Jadi kalau kita mau menyatakan strategi kebudayaan, pada dasarnya kita harus memberi satu makna yang tinggi dulu. Bagaimana kita membuat meninggikan harkat dan martabat kemanusiaan. Sehingga kebudayaan kita ini tidak mengalami, nggak menjadi tua renta. Tiba-tiba menua mendadak, dan kalau menurut istilah TONB kita mengalami kebangkrutan kebudayaan. Ketika satu masyarakat tidak lagi mampu memberikan respon yang setimpal terhadap tantangan yang ada dalam proses kemanusiaan itu, maka itu ada artinya kebudayaan itu sudah bangkrut. Tidak punya stamina lagi. Dia sudah tidak punya daya untuk menjawab tantangan itu dalam rangka membuat manusia ditinggikan harkat dan martabat untuk dimanusiakan. Nah, Anda yang bergerak di dunia kesenian semacam ini, seperti apa harus bersikap pada dasarnya? Karena ini adalah kerja kebudayaan. Kesenian itu adalah salah satu kerja kebudayaan. Bagaimana menjawab tantangan pada peradaban itu? Kata Toynbee, harus muncul apa yang disebut dengan creative minority. Creative minority adalah orang-orang, sejumlah kecil orang dalam masyarakat yang bisa memberi inspirasi terhadap yang lain untuk bisa melakukan respon yang setimpal itu, baik berupa inovasi dan lain-lain itu. Creative minority adalah mereka yang sebagai pemandu dalam menginspirasi. Bung Karno itu di masa mudanya dia adalah creative minority bagi bangsa ini. Karena dia menginspirasi bangkitnya sebuah bangsa yang namanya Indonesia dalam rangka merebut kemerdekaan. Pikiran-pikiran Bung Karno itu menjadi inspirasi banyak orang, bahkan sampai sekarang. Nah, kalau kita tidak mampu menjadi kreatif minority di tengah-tengah situasi semacam ini, maka katanya orang tidak mau lagi bermimesis, orang tidak mau lagi mengikuti, karena sudah tidak ada munculnya ketidakpercayaan yang saya bilang distrust. Kita sudah nggak punya trust lagi. Kita tidak punya kreatif minority di bidang politik. Kita tidak punya kreatif minority di bidang kebudayaan yang bisa menginspirasi. Seperti Ronggo Warsito, seluruh pikiran-pikirannya menginspirasi banyak orang. Misalnya. Sehingga orang dengan kreasinya masing-masing tumbuh. Nah, suasana menumbuhkan kreativitas itu sekarang kita mengalami titik yang lemah menurut saya. Kenapa? Karena realitas kita, haru biru kebudayaan kita diwarnai oleh kehidupan politik yang distrust. Politik yang transaksional. Politik yang tidak memahami bagaimana kebudayaan harus dikelola dengan baik demi kepentingan dan kemaslahatan semua orang. Tapi politik yang dikerjakan secara sangat merendahkan martabat manusia. Karena manusia dalam konteks politik kita sekarang itu hanya suara, hanya nomor-nomor, hanya orang. Itulah manusia dalam konteks politik ini. Berapa nomor dapatnya ini? Bukan dia sebagai manusia yang kreatif, sebagai konstituen atas kewargaan yang benar. Bukan. Karena itu sekali dia selesai dapat nomor itu dia nggak datang lagi ke situ. Nanti 5 tahun lagi dia datang.
mencoba lagi merayu lagi, nomor itu lagi yang dia pakai. Basket